Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 8 subtema 1, pembelajaran 3-4. Sebelum mulai belajar silakan kalian persiapkan diri, buku dan alat tulis, dan berdoa terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Simak dan perhatikan video ini baik-baik ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi ada yang memanfaatkan sumber daya alam dan ada juga yang tidak memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama kita akan membahas kegiatan ekonomi di pedesaan. Kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan masih memanfaatkan sumber daya alam. Lahan yang luas dimanfaatkan penduduk desa untuk menanam berbagai macam jenis tumbuhan yang nantinya setelah masa panen akan dijual ke pasar atau ke tengkulak. Hasil itu kemudian akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oke, berikut ini kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh warga desa. Yang pertama di bidang pertanian. Sebagai negara agraris, hampir 75% penduduk yang tinggal di pedesaan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian tidak lepas dengan kondisi geografis desa yang masih memiliki lahan luas dan tingkat pencemaran yang lebih rendah. Tanaman yang biasa ditanam adalah padi, jagung, dan palawija. Berdasarkan luasnya, lahan pertanian di desa terbagi menjadi 3, yaitu persawahan, perladangan, dan perkebunan. Mari kita bahas ini semua satu per satu. Kedua yaitu perladangan. Ladang adalah sistem bercocok tanam berpindah-pindah dari suatu bidang tanah atau ladang ke bidang tanah yang lain. Perladangan banyak dilakukan masyarakat di daerah yang kesulitan air. Hasil ladang berupa jagung, kedelai, kacang tanah, dan berbagai jenis palawija. Selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah. Perkebunan banyak dilakukan di dataran tinggi. Perkebunan dibagi menjadi 2, yaitu perkebunan besar dan perkebunan hortikultura. Perkebunan besar contohnya kebun kopi, teh, coklat, dan cengkeh. Sedangkan perkebunan hortikultura contohnya kebun sayur, buah, dan bunga. Kalau yang pertama, tadi kita sudah bahas pertanian. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Jenis-jenis peternakan. Berdasarkan hewan yang dibudidayakan, peternakan dibagi menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, bertujuan untuk mengambil manfaat hewan dalam bentuk susu, daging, dan tenaganya. Contohnya sapi, kerbau, kuda. Yang kedua, peternakan hewan kecil, bertujuan untuk mengambil manfaat hewan dengan bentuk daging, susu, kulit. Contohnya kambing, domba, kelinci, babi. Dan yang ketiga, peternakan hewan unggas, bertujuan untuk mengambil manfaat hewan dalam bentuk daging, telur, bulu, atau sekadar hiburan. Contohnya ayam, angsa, itik, dan burung.
faktor-faktor pendorong usaha peternakan. Yang pertama, mempunyai padang rumput yang luas. Kalau sudah memiliki padang rumput yang luas, seseorang bisa bebas beternak sapi, kerbau, domba karena memiliki lahan yang cukup untuk menampung hewan-hewan itu dan juga untuk makannya. Yang kedua, iklim cocok untuk peternakan. Kalau iklimnya sudah cocok, tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas, maka hewan-hewan bisa tumbuh dengan baik. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja di bidang peternakan. Jadi, kalau misalnya sudah ada satu yang beternak, nah maka dari orang tersebut bisa dilihat penghasilannya. Orang-orang lain akan termotivasi juga ingin beternak. Dan yang keempat, dapat diambil macam-macam manfaatnya. Nah, karena hewan-hewan tadi yang sudah kita bahas itu memiliki banyak manfaat, jadi masyarakat pedesaan ingin memperoleh manfaat tersebut, maka mereka memutuskan untuk beternak hewan-hewan itu. Itu tadi adalah contoh kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan. Sekarang mari kita bahas kegiatan ekonomi perkotaan. Berikut ini kegiatan ekonomi perkotaan. Yang pertama di bidang jasa, yaitu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen. Dan yang kedua di bidang perindustrian, kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi sehingga menjadi barang yang siap dipergunakan. Yang ketiga yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan jual beli yang dilakukan antara pedagang dan konsumen. Berdasarkan luasnya pasar, perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama perdagangan lokal, yaitu perdagangan yang berlangsung di sekitar kota atau daerah tempat penjual, jadi ruang lingkupnya lebih kecil. Yang kedua, perdagangan regional, yaitu perdagangan yang terjadi antar wilayah. Yang ketiga, perdagangan nasional, yaitu perdagangan yang terjadi antar wilayah di dalam negeri dan meliputi seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Jadi ini jual beli barangnya antar provinsi. Misalnya yang jual ada di Provinsi Banten, Tangerang nih, kota Tangerang. Tetapi orang dari misalnya dari Bali bisa membeli barang dari Banten. Dan yang keempat, perdagangan internasional, yaitu perdagangan yang terjadi antar bangsa di dunia. Pada perdagangan internasional dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Jadi misalnya pihak Indonesia membuat barang dan barang tersebut dijual ke luar negeri. Sedangkan impor itu sebaliknya, kegiatan membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Misalnya di Indonesia tidak punya salah satu barang yang dibutuhkan, jadi Indonesia harus membeli barang tersebut dari luar negeri. Itu adalah impor. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan produksi ada beberapa macam, yaitu ada kegiatan industri, contohnya perusahaan tahu, tempe, pabrik gula, dan pabrik pupuk. Hasil barangnya ya berupa tahu, tempe, gula, dan pupuk. Yang kedua, kegiatan agraris. Contohnya kegiatan pertanian untuk menghasilkan padi, teh, kopi, dan tanaman hortikultura. Dan yang terakhir, kegiatan ekstraktif. Contohnya pertambangan, penangkapan ikan, pembuatan garam, dan penebangan kayu. Masih ingat kalian dengan kegiatan ekstraktif? Ya, kegiatan yang mengambil barang dari alam dan hasilnya bisa kita manfaatkan tanpa harus diolah. Contohnya ikan, garam, dan kayu. Yang kedua yaitu distribusi. Adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa.
Nah, distributor adalah orang yang menyalurkan barang atau jasa. Jadi kegiatannya namanya distribusi dan orangnya atau pihaknya namanya distributor. Distributor dikenal juga dengan agen atau pedagang. Yang ketiga dan sekaligus terakhir yaitu konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Konsumen adalah orang yang menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Oke, selesai sudah pembahasan tematik hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. God bless you.